Menganggap enteng sholat itu penyakit hati paling besar. Nah, ibu-ibu banyak tidak sholat. Kapan Ustadz? Ketika selesai haid. Dapat bonus 5 hari, dia tambah 2. Dia bilang suaminya, biasanya kok cuma 5 hari, kok belum sholat, ini sudah 7 hari. Apa kata istrinya? Belum bersih bang, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kok bohongnya? Apa bohong? Saya kasih lihat. Apa mau dikasih lihat? Membayangkan diri sendiri. Iya toh Bu? Ada lagi yang bilang begini, Ustadz, katanya kalau selesai haid subuh mulai sholat, subuh kesiangan, ulang lagi besok. Tidak, kalau duhur bersih, duhur mulai sholat. Kalau asar bersih, asar mulai sholat. Ternyata bersih dia jam 8 malam, maka ibu sudah wajib sholat isya. Bersih jam 10, ibu wajib sholat isya kalau malam. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Ketika ada pengantin. Apa yang menyebabkan ibu-ibu tidak sholat? Make up. Dia kira dirinya mukanya tembok, coklat, biru, abu-abu, krem, kuning, jil. Malah ada lagi saya lihat itu dia kasih lebih sedikit sini. Banyak sekarang perempuan palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru-biru, palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Katanya majelis taklim. Kok majelis taklim begitu? Ayo. Katanya majelis taklim sudah 4 tahun. Kok begitu? Yuk. Apalagi yang membuat ibu-ibu banyak tidak sholat selain make up? Ustaz, bagaimana kalau soal make up? Boleh. Gimana caranya? Wudhu dulu. Ibu wudhu dulu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah make up, sudah wudhu, make up, kentut batal. Cuma sedikit keluar Ustaz, batal. Tidak habis, batal. Bagaimana bersentuhan perempuan? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i batal. Imam Ahmad selama ibu tidak nafsu tidak batal. Maka saya kalau mahasiswa saya di UNAS yang cewek saya cuma begini. Ya dek. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya gagah. Mau gue dong, saya pegang mic. Nah, apalagi yang membuat perempuan banyak tidak sholat? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Dia kasih tali. Saya ini Bu keliling-keliling ceramah. Malaysia itu ibu-ibu ceramahnya, jilbabnya kain segitiga, pasang, kasih jepit 1 peniti, selesai. Begitu juga di Brunei. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, tegang. Saya lihat cara pakainya, ada talinya 2 meter dari itu. Baru dia ikat. Dia ikat di lehernya, dia kasih kembang. Mulai lehernya tidak bisa gerak. 3 lapis kainnya, ada kuning, jingga, abu-abu. Dia kasih miring lagi sedikit, miring-miring juga barangkali otaknya. Iya toh? Sudah 14 pentulnya, kayak pohon-pohon di belakang. Pakai pula rohnya sempit, panjang tapi sempit. Sudah diikat lehernya. Suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan pengantin. Tunggu dulu Pak. Beleng-beleng. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki salatmu. Saya yang selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Wah, kalau caleg yang janji kita, andai boleh dijanji kita surga, dijanjinya juga kita surga. Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis, pilih saya, ini. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Nah ya sudah, perbaiki sholat. Adik-adik, ada di sini masih pegawai negeri, pegawai honor, kau perbaiki sholatmu. Allah yang kasih kamu. Wallahi, saya dulu orang susah-susah jadi pegawai. Saya Unhas yang minta saya ngajar, universitas saya minta saya ngajar. Dicuri saya punya berkas, dihilangkan saya punya berkas. Malah Allah lebih murahkan, dikasih surat khusus.
Coba, kalau Allah yang mau kecil itu jadi pegawai, yang tidak masuk akal saja boleh terjadi kalau Allah mau, apalagi yang ada jalannya. Contoh Bapak, yang namanya tidak masuk akal, ya, Bapak tidak pernah sekolah polisi, tiba-tiba mau jadi Kapolres, itu tidak masuk akal itu. Ayah, tapi kalau Bapak pegawai negeri sipil mau jadi sekda, itu ada jalannya. Ada jalannya, jadi tidak usah putus asa. Yang tidak ada jalannya saja Allah kasih, apalagi kalau ada jalannya. Mana yang tidak ada jalannya? Contoh saya kasih, perempuan boleh tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak mungkin kata ilmu biologi, tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak juga yang mau dengan Siti Maryam, hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Itu asli beleng-beleng itu. Ayo, jadi saudara mau baik hidup ini, perbaiki sholat. Contoh lagi, Ustaz, saya sudah 30 tahun jadi pegawai, kok tidak bisa hidup saya baik-baik, tidak bisa lepas dari kredit rumah, setengah mati saya ini Ustaz. Perbaiki sholatmu bos. Kalau sholat baik aman, ya, sholat baik aman. Saya sudah sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi, barusan duhur, aku tidak ikhlas. Saya sudah sholat Ustaz, betul, tapi tidak senang, tidak semangat ketemu Allah. Ada orang sholat pandai semangat ketemu Allah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, ada kan Bapak bayangkan diri sendiri, lagi sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Ya memang ada karena itu ibu. Sholat Allahu Akbar. Iya toh. Bagaimana hidupmu kita mau baik Pak kalau sholat dianggap remeh? Percaya Pak. Maka ibu majelis taklim, jangan sampai gara-gara jilbab ibu ndak sholat. Coba lihat ibu-ibu, sudah orang kaya, istri pejabat, cantik, kalau dia berpakaian ala kadarnya, itu menjadi teladan orang. Wih, kau tahu ndak istri wali kota itu, cantiknya, banyak duitnya, tapi pakaiannya sederhana betul. Ini yang antara kaya dan miskin, ini yang banyak gaya. Kaya tidak, miskin tidak. Jelas? Bu? Kapan lagi nih orang banyak ndak sholat? Kapan? Nih bapak-bapak kalau di kantor, tiba waktu sholat, hayya 'alas shalah, tunggu lagi meeting. Dah, Bu, mau sehat dunia akhirat? Mau selamat dunia akhirat? Mau sukses selamat dunia akhirat? Perbaiki sholat, ketemu Allah. Pagi baru bangun, silahkan sholat subuh, ngadu sama Allah. Tengah hari lagi di toko sepi pembeli, ngadu. Siang hari sholat duhur, sore masih sepi pembelimu, ngadu kau dalam sholat asarmu. Selesai kau dagang, sepi pembelimu, maghrib ngadu kau lagi kepada Allah. Mau tidur ternyata pun masih sepi, kau ngadu lagi dalam sholat isamu. Masih punya bonus kau bangun sholat tahajud tengah malam. Dan 24 jam siapa saja boleh temui. Jelas? Perbaiki sholat. Kecil itu tidak masuk akal saya punya gelar. Satu dokter dalam negeri, satu luar negeri, bersamaan waktunya. Tidak masuk akal. Tidak ada tidak masuk akal kalau Allah mau. Kalau Allah mau kecil jadi dokter. Maka ibu perbaiki sholat, anak-anaknya perlihatkan sholat. Bapak wali kota, mohon kalau ada yang mau jadi pejabat, periksa sholatnya. Gimana caranya Ustadz? Gampang. Suruh datang jam 5 sore. Maghrib suruh azan. Suruh azan, suruh imam sholat jamaah. Kau imam sholat jamaah deh.
Kalau bacaannya tidak jelas, malas sholat ini orang. Demi Allah, kalau orang baik sholatnya Pak aman, tapi kalau tidak beres sholatnya, Tuhannya saja ditipu, apalagi bosnya. Jangan marah ya Pak, jangan marah. Tapi kalau Bapak mau marah tidak apa-apa, saya sudah mau pulang juga. Ayo perbaiki sholat. Yang berikutnya, kalau sudah sholat 5 waktu, maka wujudkan sholat jamaah. Berbicara soal persatuan, belajar dari sholat jamaah. Coba sholat jamaah di masjid, ada yang datang dari kanan, ada dari timur, ada dari selatan, ada dari barat, utara. Begitu masuk, semua menghadap ke satu arah. Tidak mentang-mentang dia wali kota, datang dari timur, dia menghadap ke timur. Gila ngana. Ayo Pak, tidak mentang-mentang tinggi pangkatnya Kapolres, begitu dia masuk, saya mau membelakangi imam. Tidak bisa Pak, semua menghadap satu. Kalau Bapak mau belajar persatuan, belajar dari jamaah. Sholat jamaah, coba lihat, ada suku Bugis, ada Jawa, ada Madura, ada Medan, berbeda suku, tapi begitu takbir tetap sama. Sama bacaannya, tidak mungkin beda-beda. Allahu Akbar. Tidak mentang-mentang karena dalam masjid berbeda suku, takbir berdasarkan bahasa daerah. Jadi imam orang Arab, Allahu Akbar. Datang makmum orang Bugis, Allahu Ta'ala Malopo. Datang pula orang Padang, Allah nan gadang. Datang orang Banjar, Allah ganal bujur. Terakhir orang gaul dari Jakarta, Allah gede banget gitu loh. Kacau sholat. Nah ini belajar persatuan dari sholat ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada intinya kita hadir di sini, mari kembali merapatkan persaudaraan. Banyak penyakit hati tapi waktu yang terbatas.